Baik, perkenalkan nama saya Tiara Sintabella, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 7 dan kelompok 1. Yakni pertanyaan yang pertama adalah, Selamat malam semuanya. Saya Nimade Tiara Dewi Sasmita, NPM 1932 122245. Izin bertanya kepada kelompok 8. Pertanyaannya, di dalam lingkungan perbaikan produktivitas, Anda menyebutkan recycling project. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan apa contoh nyata yang terjadi di perusahaan mengenai recycling project? Terima kasih. Baik, nama saya Kemarik Saya Putra, NPM 19321222228. Saya dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari kelompok penanya, yaitu apa yang dimaksud dengan recycling project dan apa contoh nyata di perusahaan mengenai recycling project. Baik, recycling project adalah teknik memperbaiki produktivitas. Contohnya yaitu dari recycling project, salah satunya dari studi kerja, yaitu mempelajari pekerjaan orang dan memperbaiki kesalahan kita sendiri sehingga pekerjaan akan lebih efisiensi. Perkenalkan, nama saya Liwianto dengan NPM 19321222252. Ingin bertanya kepada kelompok 8. Menurut pengetahuan Anda, bagaimana tingkat produktivitas saat ini di perusahaan Anda bekerja? Mengingat keadaan sekarang masih masa pandemi. Terima kasih. baik, perkenalkan nama saya Tiara Sintabella dengan NPM 19321222209. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 7, yakni pertanyaannya adalah menurut sepengetahuan Anda bagaimana tingkat produktivitas saat ini di perusahaan Anda, mengingat keadaan sekarang masih keadaan pandemi. Baik, menurut pendapat kami, dari kondisi kedai kopi yang kami dirikan, kami melakukan suatu aktivitas yang dimana aktivitas ini cenderung menggunakan lebih banyak memanfaatkan gadget. Karena di masa pandemi ini banyak orang menggunakan gadget untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Tak hanya itu, dari banyaknya orang yang bekerja dengan sistem WFH, kami memanfaatkan momen itu juga dengan mempromosikan ke kerabat-kerabat terdekat dan juga ke teman-teman dalam atau melalui grup chat. Jika dilihat, WFH bisa saja membuat mereka cenderung lebih cepat jenuh diam di rumah. Maka dari itu, sekedar hanya keluar rumah untuk membeli produk kami sangatlah bisa membuang kejenuhan yang mereka rasakan. Baik, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Sintiawati dengan NPM 19321222248. Izin bertanya kepada kelompok 8. Pertanyaannya yaitu seperti yang telah disampaikan, faktor-faktor determinan produktivitas adalah knowledge, skills, abilities, attitudes, dan behaviors. Pertanyaannya, apabila salah satu faktor tidak dijalankan, apa dampak yang akan terjadi di suatu perusahaan tersebut? Selamat malam teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Sintiawati. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika salah satu faktor determinan produktivitas tidak ada? Menurut saya, dengan tidak adanya salah satu faktor determinan produktivitas akan mengurangi efisiensi dalam bekerja. Contohnya, jika dalam pekerjaan kita tidak memiliki knowledge, maka pekerjaan kita akan tertunda karena kurangnya ilmu dan pengalaman. Knowledge sendiri adalah ilmu atau nilai yang didasari oleh manusia. Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Igede Yudana Permana Putra dengan NPM 19321222243. Mohon izin untuk bertanya kepada kelompok 8 yang sudah melakukan presentasi. Pertanyaannya adalah, dalam materi nominal teknik, apakah yang dimaksud dengan pengukuran menggantung dan menyenangkan dengan teknik
yang dianggap sebagai penyebab kesukaran dalam perbaikan produktivitas. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo, nama saya Ido Bagus Kade Bramasta Aryatama dengan NPM 19321222344. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda, di mana apa sih yang dimaksud dengan nominal grup teknik. Jadi untuk yang dimaksud nominal grup teknik itu merupakan pendekatan partisipatif pada penemuan fakta, identifikasi masalah dan kekuatan, membangkitkan gagasan dan mengevaluasi progres. Jadi kenapa nominal grup teknik ini mengungkapkan adanya kesukaran dalam melaksanakan perbaikan produktivitas karena hal-hal berikut ini. Yang pertama ada perintah dari manajemen puncak, yang kedua definisi dan rasional tidak jelas, yang ketiga komitmen dari atas rendah, yang keempat ada perangkat pengangkatan koordinator, yang kelima kegagalan mengukur kesiapan organisasi, yang keenam pengukuran menggantung, yang ketujuh ketidakjelasan tanggung jawab dan akuntabilitas rendah, yang terakhir menyenangkan dengan teknik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ketut Ayu Octavia dengan NPM 1932-12246. Saya ingin bertanya, dalam materi faktor yang mendukung produktivitas, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan pada level departemen, manajer, dan supervisor harus menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam unit kerja khusus, dan apakah contoh terjemahannya? Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Alika Putri Rasati, NPM 19321222233. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Octavia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud pada level departemen, manajer dan supervisor harus menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam unit kerja khusus dan perorangan. Dan maksudnya yaitu pada level departemen, manajer, dan supervisor ini harus menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam unit kerja khusus atau perorangan dan harus pula menyediakan feedback untuk para pekerja tentang kinerja mereka. Instansi kepegawaian bisa memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan tujuan dengan melakukan analisis pekerjaan berdasarkan waktu dan dengan melatih para supervisor untuk penyusunan standar-standar performansi dan dalam proses penilaian performansinya. Jadi, contoh menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam unit kerja khusus yaitu kita memberikan gambaran kepada pekerja tentang bagaimana mereka bekerja dan apa yang akan mereka kerjakan. Jadi tujuan kita menerjemahkan prioritas ini adalah untuk memberikan kejelasan kepada pegawai kita apa saja yang akan harus dikerjakan berdasarkan dengan waktu, tempat, atau apa yang akan mereka kerjakan. Dan di sini kita juga dapat melatih para supervisor dalam penyusunan standar-standar performansi dalam menilai suatu performa. Terima kasih. Saya Imade Darmayasa, NPM 19321222236, ingin bertanya pada kelompok 8, bagaimana cara perusahaan meningkatkan produktivitas? Halo, nama saya Ido Bagus Kade Bramasta Aryatama dengan NPM 19321222234. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana sih cara perusahaan dalam meningkatkan produktivitas. Jadi yang pertama itu ada selalu dilibatkanlah karyawan. Yang kedua, pentingnya kepemimpinan di dalam organisasi. Yang ketiga, kenali dan kurangi permasalahan internal perusahaan. Yang keempat, manfaatkan pelatihan dan pengembangan secara strategis. Yang terakhir itu, fokus kepada strategi bisnis perusahaan. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Igusti Ngurah Lanari Putra, NPM 1932 Saya akan bertanya pertanyaannya. Coba sebutkan dan jelaskan
apa yang dimaksud dengan efisiensi pengukuran. Terima kasih. Baik, saya Alika Pudarasati, NPM 1932122233. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gung Ardana. Pertanyaannya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan efisiensi pengukuran. Baik, pengukuran efisiensi adalah penentu outcome dan penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan outcome, dan penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan outcome tersebut. Di sektor swasta dan di banyak kasus sektor publik, efisiensi dan produktivitas dianggap sinonim. Selain efisiensi, produktivitas juga dikaitkan dengan kualitas output yang diukur berdasarkan beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Inyoman Doni Raditya dengan NPM 1932122229 ingin bertanya, apakah tingkat produktivitas yang tinggi berkontribusi pada ukuran ekonomi suatu negara? Terima kasih. Baik, nama saya Kemarik Saya Putra, NPM 19321222228. Saya dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok penanya. Ada pertanyaan, apakah tingkat produktivitas yang tinggi berkontribusi pada ukuran ekonomi suatu negara? Oke. Jawabannya yaitu produktivitas mendorong suatu negara budaya saing tinggi dengan tingkat produksi yang efektif dan efisien, serta tenaga kerja yang produktif. Produktivitas yang ideal di suatu negara akan meningkatkan daya saing sekaligus pertumbuhan ekonomi dan mutu kehidupan atau kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Dini Prasedewa dengan NPM 19321222220. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 8, yaitu mengapa produktivitas yang tinggi dalam sektor jasa sulit dicapai. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Sintabella dengan NPM 19321222209. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yakni menurut saya mungkin karena ada sistem manajemen yang kurang tertata atau tidak efektif atau kurang efektif. Kemudian adanya ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada sistem kuno atau sistem yang masih digunakan itu tidak mengikuti tren yang ada. Kemudian yang terakhir ada masalah pribadi antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Deva Nugraha dengan NPM 19321222238. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok 8, apa saja unsur dari produktivitas dan coba jelaskan unsur-unsur tersebut. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu apa saja unsur-unsur produktivitas, coba dijelaskan. Unsur-unsur produktivitas ada 3, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Efisiensi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas atau kualitas waktu yang telah tercapai. Sedangkan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kualitas atau waktu yang telah tercapai. Sedangkan kualitas adalah merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah terpenuhnya berbagai pernyataan atau spesifikasi dan harapan yang terpenuhi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.